Setelah mendengarkan kejutan tulus Qin Yichen, medan perang perburuan ini dapat digambarkan sebagai medan pertempuran Sekte Abadi utama. Anda tahu, jika Sekte Abadi begitu terpana dan diinjak, maka Sekte Abadi secara alami akan berada di atas. Selain itu, pada upacara akbar Sekte Abadi, Qin Yichen juga sama-samar menyadari bahwa tidak semua orang diyakinkan oleh Sui dan Sekte Abadi Shen Xiao. Diperkirakan seperti Sekte Abadi Bintang dan Sekte Abadi Tianluo, saya khawatir mereka selalu berambisi untuk menggantikan mereka. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, saya mendengar Penatuali tertawa sambil menyeringai. Apakah Anda tidak ingin melindungi pencuri ini? Maka Anda sebaiknya membiarkan orang-orang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi dan anak ini memburu medan perang. Sebelum kata-kata itu jatuh, Penatuali membuat kejutan. Eksentrik berkata, sayangku, aku hampir lupa. Kamu Sekte Abadi Yuan Surgawi bahkan tidak berani kentut. Keuntungan dari pria Duan Mulongdo adalah mengetahui si Wu tahu apakah akan maju atau mundur. Tidak, tahu untuk mundur. Mungkin kali ini, kamu tidak cukup berani untuk pencuri ini? Cibiran Tetuali penuh dengan sarkasme. Bahkan ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, dia juga berpura-pura terlihat kasihan. Wah, Dewa sekarang memiliki beberapa poin belas kasihan untukmu. Jika kamu memberiku senyawa dan kepada Dewa Xiao. Sekte Abadi pemandangan seperti apa sekarang? Bahkan jika Anda mencari pendukung, Anda harus menemukan Sekte Abadi yang layak. Setidaknya sedikit lebih baik dari akhir hari ini. TSK. Sayangnya, bahkan pendukung tidak akan memilih. Wajah Qin Yichen suram, tapi ucapan ini jatuh ke telinga Sekte Abadi Yuan Surgawi. Yang hampir membuat Wei Jiang marah. Setiap kata dari pihak lain merobek bekas luka mereka. Wei Jiang tidak lupa bahwa seorang murid yang disukainya pada awalnya jatuh ke medan perang berburu. Penatuali berkata sambil mencibir, apa? Tidak setuju. Wei Jiang, kamu juga pesta Dewa Emas. Anda harus tahu konsekuensi menjadi kuat. Yang lemah harus diinjak. Kata-kata ini seolah merobek kesedihan terdalam di hati Wei Jiang, melihatnya gemetar karena amarah. Gelombang cuaca, menyapu 8 sisi. Pencuri anjing Shen Xiao, menggertak tak tertahankan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen merasa tercekik saat dia terlambat bereaksi. Dalam gelombang ini, dia seperti sebatang rumput dan dia bisa dicubit kapan saja. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga Hongchen Utara. Ada kejutan, dan fluktuasi ini lebih menakutkan daripada saat Penatuali memamerkan kekuatan militernya. Bahkan jika Jieming bersembunyi di belakang Penatuali, mereka semua gemetar, panah darah membubung di mulut, dan wajahnya pucat. Wu Yuan juga tercengang, diam-diam berpikir, ini memang tingkat tertinggi mutlak dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada saat itu, Penatuali merasakan ancaman, dan bahkan dia sedikit malu jika Wei Jiang benar-benar gila, terlepas dari konsekuensinya, dirinya sendiri. Saya khawatir dia tidak bisa keluar dari benua ini. Saya melihat rambut perak Wei Jiang berkibar. Di mata Xian Wei yang kohesif ingin menghancurkan segalanya. Satu kata pada satu waktu, mengertakkan gigi dan berkata, Li Muchen, Anda dapat memberitahu orang tua itu dengan jelas, kali ini berburu di medan perang. Saya Sekte Abadi Yuan Surgawi sampai akhir. Begitu ucapan ini keluar, Huang Fuxi dan Nihem langsung terkejut. Nihem berkata di tempat dengan cemas, kakak senior, tidak. Namun, Wei Jiang sangat marah saat minum, jangan bujuk aku. Wei Jiang mengerti. Atau bahwa dia selalu mengerti toleransinya sendiri untuk memperlakukan Sekte Abadi Shen Xiao. Dia tidak bisa kembali ke kedamaian sama sekali. Tetapi hanya akan membuat pihak lain lebih mengganggu. Mungkin Duan Mulongdo memahami kebenaran ini. Tetapi dibatasi oleh posisinya. Tapi kali ini, Wei Jiang tidak mau bertahan. Menjaga Qin Yichen adalah satu hal. Kunci kematian para murid yang luar biasa membuatnya tidak bisa tenang. Dapat dikatakan bahwa murid terakhir yang jatuh di medan perang berburu adalah harapan Sekte. Jika mereka masih hidup, mereka sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Ni Yuntian dan yang lainnya. Melihat Penatuali lagi, setelah jantung berdebar kencang, dia dengan cepat menggunakan kekuatan abadi untuk melawan paksaan Wei Jiang, dan kekacauan di wajahnya menghilang. Sebagai gantinya, ada tawa cekikikan. Hahaha, yah. Wei Jiang ini kamu. Sampai saat ini, Penatuali tidak lupa membuat marah Wei Jiang. Wei Jiang, kamu adalah wakil master sekte dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan kekuatan Dewa Emas. Jangan menganggap kata-kata itu sebagai kentut. Wei Jiang sangat marah. Yakinlah, saya tidak seperti beberapa orang. Permukaannya adalah model dao alkimia di seluruh dunia. Tapi aku melakukan beberapa orang jahat yang melakukan trik kecil di belakang. Penatuali mendengar raut wajah ini tenggelam. Tetapi dia tidak terlalu peduli lagi. HMPH, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saya harap ketika datang ke medan perang berburu, Anda, Sekte Abadi Yuan Surgawi, bisa sekaku Anda hari ini. Lagi pula, Penatuali benar-benar pergi langsung ke langit, memandang ke arah Jieming, ragu-ragu, lalu membawanya seperti anjing.
Zhan Wuyuan ingin berhenti, tetapi juga tahu bahwa menghentikan Penatuali mungkin dilakukan. Tetapi konsekuensi menghentikan Penatuali bukanlah apa yang dapat mereka tanggung sekarang. Ketika dia pergi ke Bei Hongcheng, Penatuali tidak lupa menoleh dan mencibir. Meskipun dia gagal mengambil Qin Yichen, tetapi dia sangat termotivasi mengapa. Bukankah itu hanya mengambil resep obat majemuk dan kemudian membiarkan Qin Yichen menghilang dari dunia? Masuk saja ke medan perang berburu dan jangan punya terlalu banyak peluang. Bahkan Penatuali mengerti dari lubuk hatinya bahwa menggunakan Qiang barusan tidak realistis sama sekali. Lebih mudah untuk menyelesaikan Qin Yichen di medan perang berburu. Tidak sampai Penatuali terbang, kemarahan Wei Jiang mereda sedikit, dan Niheng berani mendekatinya. Dengan penuh kecemasan berkata, "Kakak senior Wei, kamu hanya impulsif." Suara Wei Jiang masih dingin. Anjing tua itu menggertak tak tertahankan. Apakah kita semua murid? Hanya membicarakannya, Wei Jiang menjadi tenang dan menyadari bagaimana dorongan hatinya telah mempengaruhi sekte. Ada saat penyesalan, tetapi ketika dia memikirkan wajah Penatuali, dia sangat marah. Pada akhirnya, di hadapan dua orang Huangfu, Wei Jiang hanya bisa mengepalkan tinjunya dan tetap diam, dan menjadi mudah tersinggung dan sedih. Meskipun Qin Yichen belum melihat bahaya spesifik dari medan perang berburu, dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan dia tidak bisa tidak membujuknya. Itu, senior, bukan? Bisakah kita menyesalinya? Meskipun Qin Yichen tidak pernah mengingkari kata-katanya, apakah perlu berbicara dengan Sekte Abadi Shen Xiao tentang integritas? Namun, Huang Fuzhen tertunduk, wajahnya serius, dan penuh ketidakberdayaan. Tidak ada gunanya. Bukan kebetulan. Ketika pria itu kembali, Sekte Abadi Shen Xiao akan mempublikasikan kata-kata yang baru saja dikatakan saudara muda Wei. Sekte Abadi Utama terkenal. Terlebih lagi, tidakkah menurutmu Sekte Abadi Shen Xiao akan melepaskanmu dengan mudah bahkan jika kamu tidak pergi berburu? Qin Yichen kaget. Ini memang benar. Tapi Huang Fuzhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sekarang tampaknya Sekte Abadi Shen Xiao tidak akan melepaskannya lagi. Itu bukan lagi Qin Yichen. Tetapi bahkan Sekte Abadi Yuan Langitnya akan terlibat. Tapi Huang Fui tidak menyesalinya. Bahkan sebelum dia datang, dia sudah membuat rencana ini. Yang paling penting adalah Huang Fui tahu bahwa meskipun tidak ada Qin Yichen dan senyawa dan, begitu mereka menemukan peluang lain, Sekte Abadi Shen Xiao tidak akan sopan kepada mereka. Anda tahu, ketika medan perang perburuan terakhir dimulai, belum ada Qin Yichen, tetapi Sekte Abadi Shen Xiao bersikap lunak kepada mereka,